kuncinya apa teman-teman? Kuncinya yaitu satu, persiapan lahan harus benar-benar maksimal ya. Pengolahan lahan di awal harus benar-benar maksimal. Terus kemudian tanah harus benar-benar dikondisikan benar-benar gembur ya, benar-benar gembur, benar-benar mawur, benar-benar ngerokos lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Xmood. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, semoga penuh keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Hari ini, di sore hari ini, ya sekitar jam 3 ini teman-teman, kondisi alhamdulillah cuaca cukup bagus ya, cuaca cukup bagus. Mohon maaf ini teman-teman, hampir 10 hari teman-teman, hampir 10 hari saya nggak ngevlog ini, nggak berbagi cerita, nggak berbagi pengalaman selama 10 hari. Kebetulan kemarin kondisi agak kurang sehat saya, agak kurang fit, jadi hampir 10 hari tergeletak di rumah, nggak bisa keluar kemana-mana. Tapi alhamdulillah sudah hampir 3 hari ini sudah membaik. Alhamdulillah. Ini coba berkunjung ke ini nengok kebun, dan alhamdulillah kondisi kebun yang kami tanami tumpang sari dengan pepaya dan durian. Pepayanya ini kuntingan ya teman-teman, sebagian yang tanaman susulan, sulaman. Kalau yang lainnya sudah gak besar-besar alhamdulillah. Kalau yang tanaman susulan karena dulu baceken ya, karena posisi nanamnya dulu saluran airnya kurang lancar, jadi tanamannya agak kerdil. Jadi hari ini temanya mau sedikit berbagi cerita teman-teman, yaitu tentang persiapan untuk persiapan lahan di musim tanam kedua ini ya teman-teman. Di musim tahun ini sudah kami siapkan. Ini yang kemarin di vlog saya sebelumnya, arang dan abu sekam ya, ini teman-teman sudah kami siapkan cukup banyak kemarin ya, sudah kami siapkan banyak sekali. Ini kami stok di sini, terus kemudian kami stok di sana juga, itu tempat dekat pupuk sana juga. Insya Allah mudah-mudahan bisa mencukupi. Nanti kalau masih kurang ya kami ambilkan lagi dari lokasi tempat industri tahu maupun tempat pembakaran pembuangan limbah ini kotoran ayam ya teman-teman, sehingga nanti bisa membuat tanaman di lahan porang kami ini, baik tanaman porangnya, tanaman duriannya maupun tanaman-tanaman yang lain bisa tumbuh subur. Karena lahan di tempat kami memang lahannya agak keras ya teman-teman, seperti di video-video kami sebelumnya. Tanahnya itu tanah keplak teman-teman, bahasanya kalau orang Jawa itu tanah keplak. Jadi dia kayak batu-batu gini, kalau dicangkuli itu merunggal-merunggal gini, istilahnya tanah lempung, tanah liat. Nah kalau tanahnya lempung liat itu, kalau kondisinya tidak diolah dengan benar-benar bagus, di bahasanya kalau di mesin otomatis yang bisa dipakai untuk mendaur ulang lahan atau menghancurkan lahan ya, di rotari bahasanya istilahnya ya, itu biar benar-benar mawur gitu ya teman-teman, mawur. Ini sisa-sisa dulu arang dan sekam yang kami pakai di tahun kemarin, cuma karena ngasihnya kurang banyak ya, tanahnya masih gini, berunggalan seperti ini teman-teman. Insyaallah tahun ini kami maksimalkan untuk pemberian
arang dan abu sekamnya teman-teman, supaya kondisi lahannya semakin gembur, semakin ngerokos. Karena kuncinya tanaman porang ya nggak cuma porang saja sih ya, sebenarnya tanaman yang lain pun, khususnya tanaman palawija, buah-buahan itu semakin gembur lahan, semakin bagus untuk pertumbuhan perakaran, sehingga pertumbuhan tanamannya pun akan semakin maksimal, semakin bagus. Nah, ini di bulan Juni ya teman-teman. Ini di bulan Juni, karena ini cuaca sudah memasuki musim kemarau, dan 90% tanaman porang sudah dorman semua. Ya, 90%. Ada sih yang 1, 2, 3 biji gitu pohon yang masih belum dorman, yang di dalam mulsa, tanaman yang di dalam mulsa. Kalau yang di tempat lain, di lahan-lahan yang lain kami sudah mayoritas sudah dorman. Ini karena yang di mulsa ini kondisinya masih lembab, airnya masih banyak, jadi dia agak telat dormannya. Karena kondisi ketercukupan airnya masih bagus, jadi lebih lama hidupnya lah istilahnya, dibandingkan yang tidak menggunakan mulsa. Nah, dari pengalaman kami di musim kemarin teman-teman, ya, dari pengalaman kami di musim kemarin, jadi penggunaan arang dan abu sekam yang bagus, yang banyak, yang maksimal lah, itu istilahnya bisa membuat kondisi lahan semakin gembur, semakin mawur ya, ngerokos istilahnya. Itu disitulah nanti proses tanaman porang kita bisa tumbuh maksimal ya, bisa tumbuh dengan maksimal, bisa berkembang dengan maksimal, sehingga kondisi lahannya itu sangat disukai ya, disukai oleh tanaman, khususnya porang yang memang kita bahas di sini adalah tema tanam porang, sehingga untuk membesarkan umbinya itu bisa maksimal. Beda dengan kondisi lahan yang waktu itu kami uji coba dengan memberikan arang dan abu sekam sekedarnya saja, itu tumbuhnya nggak bisa maksimal. Ditambah lagi kondisi ini pembuatan bedeng teman-teman, pembuatan bedeng, kemudian penataan paritnya itu kalau nggak bagus, jalur pembuangan airnya itu kalau terhambat, kadang ada yang ngumpul airnya gitu, nggak mau langsung hilang istilahnya, nggak langsung terbuang, itu bisa membuat tanaman porang kita maupun tanaman yang lain menjadi bacakan teman-teman. Kalau orang Jawa bilang itu bacakan ya. Nah, bacak itu istilahnya ya, perakarannya itu seperti terendam, sehingga ketika dia terendam ya susah untuk tumbuh sehat gitu, susah. Nah, ini alhamdulillah kondisi tanaman duriannya bagus sekali. Jadi tunas-tunas barunya pada bermunculan. Nah, di hari ini seperti yang tadi saya ceritakan, mulai kami lakukan untuk proses pembongkaran porangnya, teman-teman. Pembongkaran porang di sini akan kami seleksi, nanti akan kami sortir porang-porang yang kondisinya pertumbuhannya bagus, yang gede-gede gitu, akan kita kumpulkan dengan ukuran yang besar-besar. Nanti akan kami tanam di petak-petak khusus yang besar. Nanti yang agak kecil kita pisah lagi di petak yang agak kecil, yang paling kecil kita pisah lagi. Dengan tujuan apa? Nanti proses pemanenannya di musim-musim berikutnya itu akan lebih mudah teman-teman. Karena kalau semuanya nyampur baur nyampur aduk ya istilahnya, itu nanti jadi menyusahkan kita dalam proses pemanenan. Karena yang sudah siap panen yang mana, yang belum yang mana, ini nyampur aduk teman-teman. Nah, di sini kami lakukan proses pendaur ulangan ini ya, pendaur ulangan lahan kami yang kurang subur lah istilahnya, kurang subur karena terlalu keplak tanahnya, terlalu ini lempung ya, liat sekali, sehingga di sini kalau tidak kami lakukan pendaur ulangan lahannya, penataan ulangan bedengannya, kemudian penataan paritnya, ini dikhawatirkan, Mas Suhar, belakang jenengan Mas, ending sikil jenengan. Nah, dikhawatirkan nanti pertumbuhan porang di musim kedua ini nggak bisa maksimal karena ya ini kondisi lahannya yang istilahnya tidak disukai oleh tanaman atau tempat hidupnya itu nggak nyaman. Nah, ini seperti tanaman duriannya juga alhamdulillah tunas-tunasnya ini seger semua alhamdulillah. Nah, ini bermunculan tunas-tunas baru ya. Ini kami berbagi cerita tidak hanya porang ya, termasuk tanaman nawangannya seperti durian maupun tanaman yang lain. Teman-teman yang bercocok tanam tumpang sari dengan tanaman yang lain ya,
tetap semangat dan semangat. Termasuk untuk porang sendiri ya teman-teman. Ini kan lagi rame-ramenya kondisi tanaman porang yang hasil panennya harganya kurang bagus. Jadi sebenarnya ya kembali lagi, bagus tidaknya itu tergantung bagaimana kita pandai-pandai untuk mensiasati cara kita untuk memanennya ya. Jadi kalau memang harganya masih belum bagus, kita coba untuk panennya bertahan dulu, mungkin panen cukup sedikit saja. Atau kalau memang trennya memang harga mungkin tidak bisa tinggi sekali dari tahun ini ya, dan teman-teman petani yang ingin manen ya monggo silahkan. Tapi kalau yang ingin bertahan untuk dibiarkan sampai 2 musim ataupun musim-musim ketiga maupun bahkan yang selanjutnya silahkan, nanti bisa semakin besar hasilnya. Nah, ini kondisi perkembangan tanaman porang kami yang dulu kami tanam dari bibit campur-campur ya teman-teman. Ada yang dulu kami tanam dari bibit katak ukuran 100, ada yang 300, ada yang 400, ada yang 600, 700 campur. Dulu karena kami tanamnya tidak dikelompokkan ya, nyampur-nyampur gitu, akhirnya ya seperti ini. Ada yang segini, ada yang segini, ada yang gede segini, ada yang ini paling sekitar 1 on, 1 on setengah, 2 on, ada yang 3 on, ada yang ini hampir 1 kilo, ada yang cuma di bawah 1 on. Ini seperti ini, jadi campur-campur ya teman-teman. Nah, ini nanti akan kami pisahkan, akan kami kelompokkan. Khusus yang gede-gede kami kelompokkan, yang gede-gede kami tanam di petak yang khusus gede, nanti yang agak kecil kita pisahkan, dan seterusnya, untuk memudahkan dalam proses perawatan dan pemeliharaan di musim-musim berikutnya. Nah, ini yang penting ya, yang penting cerita yang ingin kami bagikan, yaitu pentingnya dalam mempersiapkan lahan tanaman porang supaya benar-benar lahan itu bisa kita bikin segembur mungkin teman-teman ya. Nah, karena di sini nggak punya mesin, kami belum punya mesin untuk bikin, sementara pakai mesin tenaga sego. Pakai mesin tenaga sego ini Mas Suhar ini mantap ini, insya Allah mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal. Nanti pembuangan jalur airnya juga akan ditata yang rapi, yang aman, sehingga air nanti sekali hujan, apalagi kalau hujannya datang besar gitu, dia langsung blas hilang ya, langsung hilang, nggak menggenang seperti tahun kemarin. Karena tahun kemarin yang nyanggul kurang bagus, jadi penataan lahannya kurang maksimal, akhirnya tanahnya ya ini apa namanya, tanahnya jadi kurang bagus, bacek. Nah, ini stok kami ya untuk arang dan abu sekamnya, selain yang di depan tadi. Nah, ini juga sudah kami siapkan. Wah, alhamdulillah, ini pohon-pohon pepayanya juga yang bagian sini sudah bagus ya, tumbuh subur, berbuah ya, meskipun tidak rata semuanya subur. Namanya tanaman ya, kadang ada yang subur, ada yang kurang subur, mungkin pemupukannya kurang merata, atau kondisi lahan yang tempat hidupnya mungkin kurang bagus, kurang gembur. Nah, yang di sini, oh ini pepayanya sudah segede-gede ini, insya Allah bentar lagi nanti siap panen. Alhamdulillah. Ini kakak, ini apa ini? Panen. Ini panen yang di dalam polybag ya, di mulsa teman-teman. Ini kecendat ya teman-teman. Ini masih ada daunnya, masih ada apa namanya, ini apa, akar-akarnya. Nah, nanti kalau panen teman-teman jangan seperti ini ya. Kalau yang masih ada akarnya gini jangan dipanen dulu, karena yang seperti ini nanti rawan terjadi pembusukan karena dia belum dorman 100%. Wah, ini nah lumayan ini. Ini dulu dari katak super sebenarnya teman-teman. Ada yang isi 100, ada yang 120, 130, ada yang 90, ada yang 80. Nah, cuma karena dulu di sini tanahnya ini kurang subur ya, lagi-lagi masalahnya tanah keplak teman-teman. Jadi tanah keplak gitu, lempung gini, untuk tumbuh berkembangnya tanaman porang kita ini kurang maksimal. Jadi ada yang ini
hampir 3 on, 2 on ini 3 on. Ada yang ini ya 1,5 on, ada yang loh ini ya sekitar 1 on, 1 on setengah, 2 on, ini ada yang 3 on, ada yang gede nih kak. Oh ini ada yang lumayan besar ini. Oh ini katak ini ya bisa jadi 2 ini tonton. Jadi nggak cuma umbi ternyata. Jadi katak ini bisa muncul jadi 2 ini. Ini ada ya 8 on 7 on. Ini ada sekitar hampir 6 on ini. Nah ini yang ini 3 on, 4 on, 3 on, 4 on. Ini kalau tanahnya subur sebenarnya dari bibit katak ukuran 100-150 itu bisa tembus 7 on, 8 on. Bahkan yang tanahnya benar-benar subur itu seperti di pekarangan rumah saya belakang itu bisa tembus 1 kilo sampai 1 kilo 2 on, 1 kilo 3 on teman-teman. Cuma karena di sini lahannya kurang bagus ya, kurang bagus, ini akhirnya pertumbuhan porangnya jadi kurang maksimal. Nah ini lagi sedikit pengalaman kami di tahun ini ya teman-teman. Ini untuk penanaman dengan menggunakan mulsa ini keuntungannya memudahkan dalam proses pemanenan, karena untuk mencari titik-titik di mana posisinya porang itu gampang ya, di mana di situ ada bekas lubang, itu disitulah tempat hidupnya porang. Nah ini porang masih hidup ini teman-teman, belum dorman. Tapi kalau di lahan yang tidak menggunakan mulsa, jangan digali dulu yang kayak gitu kak. Yang nggak menggunakan mulsa ya kayak gini, jadi menggunakan ilmu penerawangan. Jadi ilmu penerawangan gobras gabrus, pokoknya diwaculi gitu. Bejo-beji ya. Nanti kalau ketemu jalurnya ya alhamdulillah aman. Cuma kadang kalau nggak ketemu yang pas ya 1 biji gitu bisa berubah menjadi 2 biji karena kepacul. Tapi ya enggak apa-apa kalau kita panennya di musim sudah kemarau seperti ini, meskipun kecangkul gitu nanti dia mengering, bisa tetap kita pakai untuk bibit di musim tahun kedua ini. Oke, alhamdulillah. Oke ya teman-teman, ini sedikit cerita dari kami keluarga Xmood terkait dengan persiapan lahan, pengolahan lahan di musim persiapan di musim kedua ini nanti ya teman-teman. Di kuncinya apa teman-teman? Kuncinya yaitu 1, persiapan lahan harus benar-benar maksimal ya. Pengolahan lahan di awal harus benar-benar maksimal. Terus kemudian tanah harus benar-benar dikondisikan benar-benar gembur ya, benar-benar gembur, benar-benar mawur, benar-benar ngerokos lah istilahnya. Itu loh kak. Ngerokos sehingga ketika kondisinya tahan maksimal ya pengolahannya benar-benar subur, benar-benar ngerokos, itu pertumbuhan porang akan sangat maksimal dan hasilnya akan bisa seperti yang kita harapkan. Kemudian yang langkah kedua, penataan bedengan ya, penataan bedengan, pembuatan parit-paritnya itu dilakukan seaman mungkin ya, seaman mungkin sehingga ketika musim hujan tiba, kemudian curah hujan yang sudah sangat tinggi sekali, itu nanti tidak membuat kondisi tanaman porang kita menjadi mudah bacekan atau mudah tergenang air. Kemudian yang ketiga, proses perawatan selama musim tumbuhnya tanaman porang kita, pemupukan yang maksimal itu juga menjadi penentu bagus tidaknya hasil yang kita peroleh dari budidaya tanaman porang kita selama 1 musim ataupun 2 musim ataupun 3 musim, tergantung target yang mau kita capai. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sementara tips dan bagi-bagi cerita dari kami di sore hari ini, kami doakan semoga tanaman porang teman-teman semuanya dalam kondisi yang lebih maksimal hasilnya dibandingkan apa yang kami lakukan. Ya, kami cuma bisa membantu doa, kami cuma bisa berbagi sedikit pengalaman dan istilahnya cerita. Mudah-mudahan pengalaman yang kami alami ya, pengalaman yang kami bagikan itu bisa menjadi guru yang terbaik untuk kita semuanya. Jadi silahkan yang bagus-bagus diambil, kemudian hal-hal yang positif dimanfaatkan atau diterapkan di tempat teman-teman semuanya. Tapi untuk yang kurang bagus ditinggalkan ya, jangan diaplikasikan di tempat teman-teman sekalian. Oke teman-teman,
Intinya tetap semangat, jangan pernah kendor, tetap semangat, jangan pernah loyo dalam bercocok tanam tanaman porang. Jadi mau harga porang itu di level berapapun, judulnya, temanya, yang penting kita tetap semangat, maju terus, pantang mundur, hajar terus, pokoknya semangat, semangat dan terus semangat. Oke teman-teman, sip. Terima kasih atas semuanya, terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Xmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.